Nah, khusus nomor 3, di sini ada cara cepatnya nih. Kan di sini belakangnya 1 ya. Kalau belakangnya 1 berarti memotong sumbu Y di titik 0,1 ya. 1 itu adalah positif, berarti memotong sumbu Y ya positif. Lebih tepatnya positif 1. Jadi jawabannya yang C. Lebih gampang kan pakai cara ini? Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel GP Media bersama Kamawardi. Nah, kemarin itu ada updatean materi SNBT ya. Jadi ada 2 materi yang akan diujikan. Yang pertama itu skolastik, yang kedua itu literasi. Skolastik nanti dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama penalaran umum juga dibagi lagi menjadi 3 ya. Penalaran induktif, penalaran deduktif, terus penalaran kuantitatif ya. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman umum. Yang ketiga, kemampuan membaca dan menulis. Yang keempat, itu pengetahuan kuantitatif. Yang kedua, itu kemampuan literasi ya. Nah, kemampuan literasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu literasi bahasa Indonesia, yang kedua literasi bahasa Inggris, dan yang ketiga penalaran matematika. Nah, kali ini kakak mau ngebahas tentang pengetahuan kuantitatif nih. Soal yang kakak mau bahas itu soal yang dikeluarin sama website BP3 tanggal 24 November 2022 ya. Ini kakak mau ngebahas 3 soal nih. Jadi kita mulai ya, kita bahas nomor 1. Nomor 1 di sini dibilang bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Kalian tuh harus inget ya, kalau ada habis dibagi 3 artinya nanti semua digitnya kalau dijumlah itu harus dibagi 3. Jadi ini harus kita jumlah semua digitnya. Jadi semua digitnya itu kita jumlah. Nah, setelah kita jumlah, apakah bisa dibagi 3 atau enggak? Kalau nggak bisa dibagi 3 ya berarti nggak habis dibagi dengan 3. Nah, kalau yang habis dibagi 5, nih yang habis dibagi 5, angka terakhirnya, jadi angka terakhirnya itu 0, kalau nggak 0 ya 5. Jadi kalau bilangan yang habis dibagi 5, angka terakhirnya itu 0 atau angka terakhirnya 5. Tapi kan Kak, di sini ditulisnya tidak habis dibagi 5. Ya berarti ya nggak boleh belakangnya 0 dan belakangnya 5. Berarti ini nggak boleh jawaban yang C dan jawaban yang A. Ini kamu nggak boleh jawab. Karena di sini kan tidak habis dibagi 5. Nah, coba kita cek yang B ya. Kita jumlahin yang B. 1 ditambah 3 ditambah dengan 6 ditambah dengan 8 ditambah 9. Ini hasilnya berapa? 9 tambah 1 kan 10. 10 ditambah 3, 13. 13 ditambah 6 itu 19. 19 ditambah 8 itu 27. Ayo, 27 itu bisa nggak dibagi 3? Ternyata bisa, Kak. 27 dibagi 3 itu sama dengan 9. Berarti jawabannya yang B ya. Coba deh, yang D nih. Yang D ya. 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2 itu 8. 8 tambah 2 itu 10. 10 tambah 3 itu 13. Nah, 13 itu nggak bisa dibagi dengan 3. Berarti yang D ini salah ya. Coba yang E. 2 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. 2 tambah 0 itu 2, ditambah 5 itu 7, 7 ditambah 7 itu 14, 14 ditambah dengan 9 itu 27.
23. 23 itu nggak bisa ya dibagi dengan 3. Tuh, jadi jawabannya yang B. Kakak juga sajikan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 sampai dengan habis dibagi 9. Kalian pelajari semua ya. Ini ciri-ciri bilangan, kali aja nanti keluar di SNBT 2023 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Di sini ada kurva Y sama dengan AX kuadrat ditambah 2X tambah 1 dengan A-nya nggak boleh sama dengan 0. Memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Pernyataan yang benar adalah kalau ada persamaan kuadrat, di sini itu kita ngomongin tentang memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X berarti kaitannya itu sama diskriminan. Diskriminan ya, simbolnya itu biasanya D besar. Nah, rumusnya itu B kuadrat min 4AC ya. Persamaan kuadrat itu biasanya Fx sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah C ya. Terus kalau ngomongin tentang motong sumbu X berarti ada 3 kemungkinan. Ini kan sumbu X ya. Kemungkinan yang pertama itu ngambang, tidak memotong sumbu X. Ini D-nya lebih kecil daripada 0. Ini ngambang ya. Kalau ngambang itu tidak memotong sumbu X, D-nya lebih kecil dari 0. Yang kedua, dia nyentuh atau nempel dengan sumbu X. Ini sumbu X. Nah, kalau nyentuh sumbu X berarti menyinggung. D-nya sama dengan 0. Nah, yang ketiga, dia motong di 2 titik. Ini memotong di 2 titik. Kalau memotong di 2 titik berarti D-nya lebih besar daripada 0. Di sini yang ditanya memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Berarti D-nya harus lebih besar daripada 0. Ingat ya, ketiga kemungkinan ini kalau ngambang tidak memotong sumbu X berarti D-nya lebih kecil dari 0. Kalau nempel atau memotong di 1 titik, D-nya sama dengan 0. Terus kalau memotong di 2 titik, berarti D-nya lebih besar daripada 0. Nah, D itu kan tadi B kuadrat min 4AC nih. Di sini nilai A-nya sama dengan A, B-nya sama dengan 2, sedangkan C-nya sama dengan 1. Jadi B kuadrat, 2 kuadrat, ini 2 kuadrat, dikurang dengan 4 dikali A, A-nya itu A, sedangkan C-nya itu 1. Lebih besar daripada 0. 2 kuadrat 4 dikurang 4A lebih besar daripada 0. Ini min 4A lebih besar dari 4, pindah ke kanan min 4. Kita bagi sama min 4 nih Kak ya, karena kan biar A-nya itu 1 koefisiennya. Jadi ini A. Oh iya, kalau pertidaksamaan dibagi dengan negatif atau dikali dengan negatif, ini mangapnya harus berubah. Yang tadinya mangapnya ke kiri, kita harus ubah mangapnya ke kanan ya. Jadi lebih kecil. Min 4 dibagi min 4 itu 1 ya. Mana? Ada nggak jawabannya? Di sini jawabannya yang A. A-nya lebih kecil daripada 1. Ingat ya, kemungkinan-kemungkinan untuk memotong sumbu X-nya dan kaitannya sama diskriminan. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 di sini masih ada persamaan kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan 2X tambah 1 dengan nilai A-nya sama dengan A, B-nya sama dengan 2, sedangkan C-nya sama dengan 1 ya. Di sini memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Tadi memotong sumbu X itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama ngambang atau tidak memotong sumbu X. Ini D-nya lebih kecil dari 0. Yang kedua itu memotong di 1 titik. Ya, berarti D-nya sama dengan 0. Yang ketiga itu kalau memotong di 2 titik. Ya, berarti ini D-nya lebih besar dari 0. Di sini memotong sumbu X di 2 titik, berarti D-nya lebih besar daripada 0. Ini B kuadrat min 4AC lebih besar daripada 0. Di sini B-nya itu 2 kuadrat dikurang 4 dikali A, A-nya itu A, sedangkan C-nya 1 lebih besar daripada 0. 4 dikurang 4A lebih besar daripada 0. Min 4A lebih besar daripada min 4. Nah, ini kita bagi dengan min 4. Kalau dibagi min 4 jadi A. Ingat ya, tanda pertidaksamaan ini harus berubah kalau dibagi dengan negatif. Berarti kita ubah arahnya ke kanan. Min 4 dibagi min 4 itu 1. Jadi ternyata nilai A-nya itu kurang dari 1. Kurang dari 1 itu apa aja sih Kak? Bisa setengah, ya, bisa 1/4,
bisa 0, bisa -1, bisa -2, dan seterusnya. Jadi nilai A-nya itu bisa kemungkinan positif atau A-nya itu bisa kemungkinan negatif. Nah, untuk menentukan apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, berarti kaitannya itu sama si A. Ya, jadi kalau ada Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah C, untuk menentukan apakah dia itu membuka ke atas atau membuka ke bawah, itu kaitannya sama si A. Kalau A-nya itu positif, berarti gambarnya senyum atau membuka ke atas, tapi kalau A-nya negatif, gambarnya cemberut atau membuka ke bawah. Tapi di sini Kak, nilai A-nya itu bisa positif dan bisa negatif. Nah, berarti kita bingung nih, apakah dia itu senyum atau cemberut gambarnya. Berarti ini nggak bisa ditentuin ya, untuk yang A sama yang B, ini nggak bisa ditentuin. Jadi yang pertama, ciri-ciri dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C, untuk menentukan apakah gambarnya senyum atau cemberut, tentukanlah sifat yang A. Nah, untuk yang C, nih, yang C ini adalah memotong sumbu Y. Jadi kalau seandainya di sini itu 3, ya maka memotong sumbu Y-nya di titik 0,3. Terus kalau di sini C, berarti memotong sumbu Y di titik 0, C. Nah, kamu lihat deh, ini C-nya kan 1 nih. Kalau C-nya 1, berarti memotong sumbu Y di titik 0,1. Nah, 1 ini kan Y positif ya. Y positif. Jadi jawabannya yang C, kurva memotong sumbu Y positif karena ujungnya atau C-nya itu positif 1 ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, itulah 3 soal dari kakak pengetahuan kuantitatif ya. Ini itu berdasar dari soal yang kemarin dikirim di website BP3 tanggal 24 November 2022 ya. Kali aja ini adalah prediksi untuk soal-soal SNBT 2023 ya. Nah, kakak juga ngasih 3 soal nih. Kalian bisa kerjakan dan kalian bisa komen di kolom komentar ya. Pokoknya buat kalian semangat, kalaupun ada nanti perubahan-perubahan materi SNBT, kalian tuh harus tetap semangat ya. Kejar mimpi kalian. Insya Allah sahabat-sahabat GP semua yang nonton channel ini, itu bakalan masuk PTN yang kalian impikan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.